Tapi menurut saya ya itu masih terlalu dini dan pertanyaan saya itu apa benar keuangan DKI itu sudah sedemikian parahnya sehingga dengan APBD 80 triliun lebih dia masih tidak mampu menanggung insentif pajak kendaraan bermotor ini. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah kalau DKI sudah menerapkan, hampir dapat dipastikan daerah-daerah lain akan mengikuti, Mas. Akan mengikuti dengan menerapkan pajak pada kendaraan mobil listrik. Padahal sekali lagi target kita menuju net zero emission itu masih sangat jauh ya. Kita akan bahas terkait hal tersebut bersama narasumber yang telah hadir bersama kami di studio. Saya perkenalkan kepada Anda satu persatu. Ada Ketua Tim Kerja Industri KBLBB, Kementerian Perindustrian, Patia Jungjungan Monangdo. Selamat malam, Pak Patria. Selamat malam, Ya, Pak. terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan di sebelah Pak Patria ada Eksekutif Direktur KPBB, Pak Ahmad Safrudin. Pak Ahmad, selamat malam. Selamat malam, Ya, Mas. terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Dan yang terhubung bersama kami melalui sambungan Zoom ada jurnalis otomotif Dahono Fitrianto. Mas Dahono, selamat malam. Selamat malam, Mas. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami di Merah Putih. Saya mau langsung berbincang bersama para narasumber. Saya mau ke Pak Patia dulu. Mungkin saya izin duduk, Bapak-Bapak, biar kita sama-sama santai begitu, karena ini berpotensi ada apa ya, ya yang satu pemerintah pusat punya kebijakan, yang satu pemerintah daerah juga punya kebijakan begitu ya. Kita tahu bahwa ada potensi penerimaan pajak setiap daerah dari kendaraan, termasuk kendaraan listrik begitu. Nah, ini yang dikemukakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta bahwa ada kekhawatiran berkurangnya pajak pendapatan daerah dari pajak kendaraan listrik. Bagaimana kemudian pemerintah menanggapi kekhawatiran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta? Pak Patia. Ya, baik, terima kasih. Tentunya kami dari Kementerian Perindustrian dan kementerian lainnya melihat potensi saat ini kendaraan listrik di Indonesia masih sangat besar ya. Kita dalam tahap pertumbuhan yang cukup baik ya. Kita melihat datanya di tahun 2022 sampai 2026 ini market share dari kendaraan listrik memang meningkat sangat tajam ya. Di 2022 kita melihat angkanya masih 0,1% market share-nya. Sekarang di bulan Juni 2026 sudah mencapai sekitar 16%. Ini angka yang sangat melonjak cukup drastis ya. Dan tentunya pertumbuhan ini yang kita meyakini akan tidak hanya meningkatkan pendapatan pajak saja sebenarnya dari kendaraan listrik, tapi dengan adanya produksi kendaraan listrik di Indonesia, penjualan kendaraan listrik di Indonesia, ini akan meningkatkan beberapa aspek lainnya, seperti misalnya penambahan tenaga kerja dan kekhawatiran sebenarnya. Artinya kami dari pemerintah pusat tentunya melihat pemerintah daerah bisa menggali potensi-potensi lain dari pertumbuhnya kendaraan listrik saat ini. Karena memang tujuan dari kendaraan listrik ini kita kan untuk mengurangi emisi ya dan penggunaan subsidi BBM. Di saat isu transfer dana ke daerah ini juga berkurang dari pemerintah pusat, tentunya pemerintah daerah memutar otak agar pendapatan asli daerahnya bisa bertambah begitu ya. Tapi kemudian ada peraturan daerah yang muncul ketika itu begitu. Apakah ini tidak dinilai sebagai peraturan yang tumpang tindih? Bagaimana kemudian pemerintah menanggapi nanti jika ada memang kajiannya sudah lengkap, terus kemudian pemerintah daerah dalam hal ini DKI Jakarta begitu ya, sudah merampungkan peraturan gubernur misalkan. Bagaimana kemudian tanggapan dari pemerintah? Ya, tentunya kami dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah akan terus bersinergi ya terkait hal ini. Jadi kami akan melihat tentunya bagaimana kajian dari pemerintah daerah, bagaimana pendekatan mereka terhadap kendaraan listrik ini, dan tentunya akan berkoordinasi juga kan dari pemerintah daerah ini kan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri ya. Beberapa waktu yang lalu kalau saya tidak salah dari Menteri Dalam Negeri Bapak Menteri sudah mengirimkan semacam surat edaran ya ke tiap gubernur di provinsi-provinsi di Indonesia agar kendaraan listrik ini masih tetap diberikan
fasilitas ya, fasilitas insentif, artinya pajaknya diberikan pengurangan pajak atau pembebasan pajak. Tentunya hal ini nanti ketika dari pemerintah DKI sudah ada kajiannya, tentu kami ingin berdiskusi lebih lanjut ya, supaya kita bisa melihat hal-hal apa lagi. Mungkin kalau misalnya dari pajak daerah tidak lagi dibebaskan seperti sebelumnya, ada hal-hal insentif lain yang bisa diberikan. Baik, artinya pemerintah membuka kemungkinan untuk berdiskusi dan melakukan penyelarasan begitu ya. Tentu, Nah, pertanyaan kemudian apakah atau bagaimana bentuk penyelarasan itu yang kemudian bisa dilakukan oleh pemerintah pusat dengan pemerintah daerah? Tapi jangan dijawab dulu. Saya mau ke Pak Ahmad. Pak Ahmad, dari KPBB sendiri, bagaimana melihat kekhawatiran dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini? Iya, memang indikasi dari awal demikian. Kalau kita memberikan insentif untuk kendaraan jenis tertentu ya, dalam konteks ini kendaraan listrik, tentu akan terjadi penurunan PAD ya dari pajak kendaraan bermotor, baik BBN maupun PKB itu sendiri. Nah, tetapi kan juga sudah cukup lama ya kami memberikan satu solusi, misalnya terkait dengan skema fiskal insentif disinsentif. Kalau secara global kita juga mengenal istilah rebate and rebate fiscal scheme gitu ya. Artinya untuk kendaraan yang polluters ya, polusinya tinggi, kenakan cukai. Tetapi sebaliknya kendaraan yang rendah emisi ya harus kita berikan insentif. Nah, konteks ini pun DKI Jakarta sesungguhnya juga sudah mengkaji ya. Sekitar 2 tahun yang lalu dan terakhir tahun kemarin ya, tahun 2025 sudah dibawa ke dalam sebuah konsultasi publik ya, serial konsultasi publik, sehingga masyarakat juga sudah tahu bahwa ada wacana untuk menerapkan cukai emisi. Nah, cukai emisi ini kalau dari usulan dari KPBB sendiri kita mengharapkan berimbang gitu. Selain cukai juga diberikan insentif. Artinya ketika satu kendaraan, produk kendaraan emisinya memenuhi standar, maka setiap gram di bawah standar itu akan diberikan insentif gitu. Sebaliknya, kalau kendaraan bermotor emisinya melampaui standar, melampaui baku mutu, maka setiap gram dari emisi yang dikeluarkan dari knalpot kendaraan itu tentu juga akan dikenakan disinsentif berupa cukai tadi. Nah, dalam konteks perhitungan seperti inilah sebenarnya Pemda DKI Jakarta dan juga pemerintah daerah yang lain, ya provinsi yang lain nggak perlu khawatir. Artinya nanti akan tetap ada istilah neutral revenue ya, artinya pendapatan yang netral dari sebuah daerah. Ya, artinya kalau selama ini ada pendapatan yang tinggi dari pajak kendaraan bermotor, itu akan tetap tinggi gitu. Dari perhitungan kami ya, kalau kita menerapkan rebate and rebate fiscal scheme tadi ya, DKI Jakarta sesungguhnya masih ada surplus sekitar 5,7 triliun per tahun gitu dari pajak kendaraan bermotor tadi gitu. Oke, kalau menurut Anda masukan dari KPBB ini untuk mengimplementasikannya sulit tidak begitu ya? Terus kemudian bagaimana kemudian cukai-cukai ini diberlakukan untuk siapa, dengan tingkat ekonomi seperti apa? Terus kemudian pajak kendaraan listrik diberlakukan untuk ekonomi kemana? Karena kita tahu bahwa kendaraan listrik ini bukan untuk kendaraan pertama mungkin ada, tapi kalau dengan ekonomi yang tinggi mungkin dia bisa kendaraan kedua, ketiga begitu ya. Artinya intinya penerapan pajak atau kebijakan apapun yang bisa equal sama seluruh tingkatan ekonomi begitu, Pak Ahmad. Iya, nah skemanya gini seperti ya, apa? Apakah ini bisa diterapkan? Bisa ya sebenarnya. Tetapi memang menunggu political will dari seorang gubernur di situ. Nah, dalam konteks ini gubernur kan cukup melihat ya kira-kira efektif atau tidak dalam konteks untuk mempertahankan pendapatan asli daerah itu satu. Dan yang kedua, apakah ini benar-benar efektif dalam rangka untuk menekan emisi dari kendaraan bermotor. Nah, dari kajian kami dan juga konteks ini kami juga sudah berkoordinasi ya dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta. Dan DLH juga memahami bahwa skema ini akan efektif dalam rangka menekan emisi dari kendaraan bermotor tersebut gitu ya. Nah, pertanyaan berikutnya soal equality tadi ya, soal keadilan tadi. Nah, konteks polluters ya, itu tidak mengenal kelas sosial sebenarnya. Jadi siapapun, mau orang miskin, orang kaya, kalau melakukan pencemaran, ya harus dikenakan penalti gitu. Dalam konteks ini cukai tadi ya, cukai emisi gitu. Baik. Jadi dalam hal ini ya kita equalnya di situ. Jadi gini, kalau tadi saya mengatakan ada insentif disinsentif gitu ya.
Jadi bagi mereka yang tidak mau dikenakan penalti, ya pilihlah kendaraan yang low emission-nya, kendaraan rendah emisi. Jadi nggak usah khawatir. Jadi dan pemerintah tidak zalim ya. Zalim itu kalau misalnya hanya menerapkan cukai, tidak memberikan insentif. Ini kan equal kan. Ya. Artinya memberikan pilihan kepada masyarakat. Kalau ingin tidak kena cukai, kena penalti, ya silahkan membeli kendaraan yang rendah emisi, bahkan net zero emission. Seperti itu. Baik. Nanti juga saya minta Pak Ahmad, sama seperti Pak Patria, soal penyelarasan. Kendaraan listrik ini kan sama dengan pengurangan emisi karbon begitu ya. Terus kemudian pengenaan pajak juga sama dengan stabilitas fiskal daerah begitu ya. Bagaimana kemudian menyelaraskannya? Saya tahan dulu. Saya mau ke Mas Dahono. Mas Dahono sebagai pemerhati otomotif begitu ya. Melihat kondisi ini, menurut Anda, pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah waktunya mengenakan pajak atau justru masih melakukan pembebasan seperti peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat? Ya, oke. Kalau menurut saya, langkah pemerintah DKI Jakarta ini masih agak terlalu dini ya. Kalau kemudian buru-buru menerapkan pajak pada penjualan mobil listrik atau mobil tanpa emisi nol. Ya. Tapi memang saya melihatnya dari dua sisi, Mas. Dari sisi target net zero emission, pasti hal ini sangat disayangkan ya. Karena kemudian pasti kalau kemudian dipajakin tuh, targetnya akan mundur tuh. Target net zero emission yang sementara ini ditetapkan pemerintah tahun 2060 ya. Tapi memang kalau kemudian melihat sisi keuangan daerah di indeks ekonomi ya, ekonomi sekarang ini dan kebijakan pemerintah pusat yang efisiensi besar-besaran, kita bisa memahami memang adanya gagasan untuk mulai menerapkan pajak lagi pada mobil listrik. Tapi menurut saya ya itu masih terlalu dini dan pertanyaan saya itu apa benar keuangan DKI itu sudah sedemikian parahnya sehingga dengan APBD 80 triliun lebih, dia masih tidak mampu menanggung insentif pajak kendaraan bermotor ini. Dan yang lebih menakutkan lagi adalah kalau DKI sudah menerapkan, hampir dapat dipastikan daerah-daerah lain akan mengikuti, Mas. Akan mengikuti dengan menerapkan pajak pada kendaraan mobil listrik. Padahal sekali lagi target kita menuju net zero emission itu masih sangat jauh ya. Oke, baik. Berarti Mas Pram kebijakannya sponsor begitu ya kalau disetujui oleh pemerintah pusat menjadi presiden pemerintah daerah lainnya begitu. Mas Dano, saya tahan dulu. Saya mau memberikan cuplikan bagaimana masyarakat menanggapi terkait dengan pengenaan pajak mobil listrik oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita simak terlebih dahulu. Harapannya buat pemerintah ya dibebaskan dulu aja pajak untuk penggunaan mobil listrik karena sebenarnya mobil listrik ini baik untuk lingkungan. Jadi kalaupun misalnya dibebaskan dari pajak itu mungkin bisa mendorong masyarakat kita untuk bisa lebih banyak lagi pakai mobil listrik, itu aja sih. Kalau untuk kendaraan listrik itu kan nggak punya emisi ya, nggak seperti kendaraan yang dari ICE, internal combustion engine, nggak kayak engine. Jadi kalau untuk dinaikkan agak kurang fair kalau besarannya sama seperti kendaraan bensin. Tapi biar bagaimanapun ketika dicas, listriknya itu kan sumbernya dari batu bara juga ya. Artinya tetap ada dampak untuk lingkungan. Jadi kalau dari aku sih sebenarnya ketika dinaikkan tapi besarannya nggak benar-benar sama kayak bensin sih sepertinya masih acceptable sih, bisa diterima. Sebenarnya tergantung sih Mas ya. Tergantung dari besaran pajak yang nanti dibebankan ya. Kalau sementara ini kan memang kisarannya kan bebannya ya hampir kayak motor biasa ya. Bebannya lebih kecil dibandingkan mobil konvensional. Cuman ya balik lagi sih dari kebijakannya tadi udah tepat atau belum? Sebenarnya fair-fair aja. Ya karena kan ada jalan juga dia juga pakai gitu. Cuma yang dipikirin adalah persentasenya aja. Ya. Kalau banyak yang kontra ya karena mereka sudah banyak menikmati kan untuk STNK-nya juga, biaya balik namanya juga. Tapi sebenarnya yang dinikmati semua orang dan dia harus pakai kan sebenarnya adalah fasilitas jalannya, gitu kan. Ganjil genap juga udah mulai pakai kan mereka. Sebenarnya itu aja, proporsionalnya aja Pak.
Ya, itu beragam tanggapannya, ada yang pro dan ada yang kontra. Sekali lagi saya mau minta tanggapan dari Mas Dahono sebagai pemerhati otomotif begitu ya, dari sisi teknologinya. Kalau memang mobil listrik ini dikenakan pajak berapapun besarannya, masih menarikkah di mata masyarakat dan bagaimana penggunaan secara jangka panjang ya menurut Anda? Karena masih ada simpang siur nih kalau memang baterai mobil EV rusak ini justru pengguna menggantinya hampir setengah atau bahkan hampir satu dari harga mobil itu sendiri. Nah, itu kekhawatiran yang kemudian perlu diluruskan dari Anda, Pak Mas Dahono. Ya, memang betul, Mas. Jadi, apalagi kalau saya melihat kondisi masyarakat sekarang ya, kondisi masyarakat sekarang ini itu sangat-sangat presensitif ya. Artinya perubahan harga sedikit saja pada suatu produk, pada suatu barang itu akan sangat mempengaruhi keputusan mereka membeli atau tidak. Dan ini kalau kemudian insentifnya dicabut, pajaknya diterapkan, itu sudah pasti harga mobil listrik ini akan naikkan. Memang saya membaca ada skema khusus dari pemerintah DKI Jakarta itu yang menerapkan persentase pajaknya itu tidak serta-merta sama dengan mobil-mobil konvensional berbahan bakar bensin ya. Tapi artinya tetap saja sekecil apapun itu akan berdampak pada harga. Dan itu harga itu saat ini itu sangat berpengaruh pada keputusan orang untuk membeli sebuah barang. Apalagi kita melihat mobil dan mobil listrik. Itu bisa dikatakan kebutuhan yang mungkin masih sangat tersier bahkan ya. Artinya masyarakat itu secara umum masih berpikiran bahwa mobil listrik itu jangan punya mobil listrik untuk mobil pertama. Jadi artinya mobil listrik itu untuk mobil kedua aja yang paling bagus itu untuk mobil kedua atau ketiga atau keempat kayak gitu-gitu. Tapi mobil AIS, mobil yang berbahan bakar bensin tetap dimiliki untuk kegiatan yang mungkin perjalanan yang keluar kota yang jauh kayak gitu-gitu tuh. Kalau kemudian bicara soal harga baterai, ya memang kenyataannya seperti itu, Mas. Sampai saat ini kenapa mobil listrik itu rata-rata harganya masih mahal? Karena memang teknologi baterainya itu masih mahal. Cuma memang kalau kita bicara jangka panjang, teknologi baterai ini kan belum final ya. Teknologi mobil listrik ini belum final kayak gitu loh. Jadi masih sangat berkembang, ke depan itu akan sangat berkembang termasuk teknologi baterainya. Jadi ke depan selain jarak tempuh baterainya semakin jauh dari yang sekarang ada, harganya juga diharapkan makin rendah. Apalagi kalau kemudian economic of scale, skala ekonominya itu makin membesar, artinya pasarnya makin membesar, itu harusnya harga baterainya semakin turun. Nah, itu yang kemudian kita harapkan. Baik, Mas Dahono sudah ke pameran mobil itu yang masih digelar? Saya jujur aja nggak bisa ke studio MTV karena tadi harus dari Gias, Mas. Oh oke. Nah, saya mau tahu dulu bagaimana geliat penjualannya di sana, terutama mobil listrik. Tapi usai jeda berikut, Mas Dahono, kita akan jeda sesaat, Merah Putih akan kembali sesaat lagi. Oke, terima kasih.